Hmm. Coba saya testing lagi. Oke. Itu lebih kuat lagi. Udah di mute mah. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things (IoT) menggunakan aplikasi Blink di Training 2. Jadi uh, pakai Arduino ini kita bisa mengendalikan sistem yang kita buat pakai kode Arduino menggunakan IoT. Dengan menggunakan IoT kita bisa mengontrol atau akuisisi data atau ngecek atau melihat uh, perubahan dari sensor dari jarak jauh menggunakan Internet of Things IoT. Di sini pakai aplikasinya Blink ya. Kemudian ini merupakan ESP8266. ESP8266 ini merupakan modul untuk Wi-Fi ya. Jadi untuk mengkoneksikan internet kita harus menggunakan modul seperti modul ESP8266 ya. Jadi kalau misalkan Arduino saja belum ada, uh, kalau untuk Arduino Mega ya, Arduino Mega sama Arduino Uno belum ada modul internetnya. Jadi kita memerlukan ESP8266. Di sini merupakan pin-pin dari ESP8266. Terdapat VCC, ground, TX, RX, RST, CHPD, GPIO 0, sama GPIO 2. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini terdapat pin-pinnya ya. Ini kalau tampak depan seperti ini, kalau tampak belakangnya seperti ini. Kalau misalkan belinya yang bagus, di sini ditulis ya, ditulis pinnya, nama pinnya. Gitu. Nah, kemudian ini merupakan wiring ESP8266 untuk memflash ya. Memflash itu eh, maksudnya yaitu meng- menginstal kembali eh, program untuk menjalankan ESP8266. Sebenarnya bukan program sih, seperti eh, mendownload atau menginstal kembali ESP8266. Jadi kalau misalkan kita baru beli ESP8266, terkadang belum bisa langsung kita gunakan. Jadi kita harus memflashnya. Nah, di sini merupakan wiring atau pengkabelan untuk menghubungkan ESP8266 ke pin Arduino Uno atau Arduino Mega 2560. Mana pin ground ke ground Arduino, pin GP itu tidak dikoneksikan, GP 0 itu bisa kita koneksikan ke ground atau not connected. Kemudian RX ke pin 0 RX, TX ke pin 1 TX, kemudian CHPD masuk ke dalam VCC 3,3 volt pin Arduino, kemudian reset tidak dikoneksikan, kemudian VCC-nya masuk ke 3,3 volt. Ini yang sudah terpasang ya, sudah saya pasang nih kabelnya, tinggal kita colok ke Arduino. Sebentar. Ini ground. Nah, ground terus TX, TX ke TX. Kemudian ini pin apa?
Jadi 3,3, 3,3 ini ini yang mau jangan dipasang dulu. Ini kalau misalnya kita mau lihat kabelnya seperti ini, bisa kita cocokin di sini. Nah, setelah dipasang, kita bisa mengupload sketch Arduino kosong ya. Jadi kita buka dulu. Ini biasanya kita simpan di IoT Link. Kemudian ini ada ESP8266 Flasher ya. Ini kita buka yang ESP8266 Flasher. Kemudian kita buka Arduino ya. Ini kita buka aja, ini codingan Arduino Link. Sebelum kita bahas codingan IoT Blink-nya ini, kita buat apa folder kosong ya, folder kosong. Jadi kan kita ingin mencoba memflash ya, memflash orang ESP8266. Ini kita upload dulu ya, upload dulu file kosong. Ini pin, oh ya belum bisa. Upload dulu. Nah gitu, kita menggunakan Arduino Mega ya. Ini sudah benar pakai Arduino Mega. Kemudian portnya kita ke COM4. Terus kita upload. Nah, ini ini ya, sudah terupload, upload sudah selesai. Kemudian tadi di sini kan COM4 ya. Ini COM4 kita nyalakan USB flashernya. Ini kita cari dulu di bin, kemudian cari folder tadi ya. Tadi di learning course, IoT Link, USB flasher ini di ATVMware ya. Kita buka ATVMware. Ini tadi kita COM4. Setelah itu kita download. Nah ini kadang suka fail to connect ya. Kalau fail to connect, kita coba buat terus masukin di pin 3 voltnya.
Nah, ini sudah berhasil erasing flashnya. Dipastikan pin 3,3 voltnya terhubung nggak? Tadi ini lumayan kendor, jadi fail terus ya untuk erasingnya. Nah, sekarang sudah berjalan untuk erasing. Untuk flash downloadernya, kita tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai ya, sudah selesai untuk di flash. Ini fail to live dong, bisa kita silang, tapi nanti. Kemudian ini kan tahap yang ini sudah, kita ke tahap yang ini. Kita upload dulu ya, kita upload lagi file kosong, Arduino-nya, kita upload lagi. Nah, setelah kita upload, kita masuk ke serial monitor, terus ke 9600. Kita klik AT ya, begini. Apakah sudah terinstall atau belum? Nah, ini sudah terinstall ya. Kalau misalkan di baud rate 9600, kita ketik AT, oke, berarti apa namanya, ESP8266 sudah terinstall ya, sudah bisa digunakan. Ini error karena saya ini kosong terus kepencet enter tuh, jadi error. Maksudnya ini harusnya AT ya. Nah, ini AT udah oke. Kemudian untuk serial ESP8266 kita memerlukan baud rate ke ini ya, 115200 nih ke baud rate yang ini. Jadi kita pindahkan dulu. Ini kita ketik AT, kalau nggak salah Cio baud rate ya, ini betul. Tambah Cio baud ke 115200. Ini sudah terpindah ya. Untuk baud rate-nya udah pindah ke 115200. Ini kita pindahkan ke 115200. Kemudian kita cek. Nah, ini artinya sudah ya, oke. Jadi sudah terpindah dengan baik. Setelah itu kita bisa ke code-nya. Ini merupakan code IoT Blink. Jadi sebelum kita membuat coding untuk IoT, kita bisa menginstal terlebih dahulu library untuk Blink. Include library, terus manage library, kemudian kita install library Blink. Nah, kita bisa mencari library Blink. Nah, ini saya sudah terinstall library Blink. Kalau yang belum, nanti silakan pakai versi yang terinstall. Kemudian setelah itu, kalau misalkan kita masih belum bisa, kita ingin menggunakan library Blink-nya, kita bisa menggunakan file, kemudian examples. Setelah examples, kita cari
di sini untuk contoh Blink. Nah, kita menggunakan Blink, kemudian kita menggunakan bots Wi-Fi karena kita menggunakan ESP ya. ESP 8266, kemudian pilih ke ESP 8266 Shield. Nah, nanti dia sudah ada format untuk Blink-nya ya di sini. Nanti tinggal kita gunakan saja. Ini udah saya gunakan ya untuk ngebuatnya. Kalau misalkan baru awal, kita bisa menggunakan library. Tinggal kita edit. Jadi yang terpenting untuk mengkoneksikan Blink dengan Arduino itu 3 ini. Kita harus samakan template ID, kemudian kita samakan template name-nya, kemudian kita samakan authentication token-nya. Seperti itu. Setelah itu ini merupakan dari library semua ya. Ini library semua. Bahkan define Blink serial supaya kita bisa print serial Blink-nya untuk koneksi ESP-nya terkoneksi atau belum ke Blink-nya. Kalau ini 6675 sama stepper.h itu motor stepper, kita ingin mencoba untuk tampilkan sensor pembacaan sensor ke aplikasi Blink sama mengkontrolnya dengan print ya, menggunakan Blink ya untuk kontrol menggunakan Blink. Sebenarnya dari codingan yang ini CR bukan yang motor stepper ini sama yang termokopel ini. Jadi tinggal kita copy aja. Yang terpenting kan kalau untuk untuk termokopel sama motor ini kan yang penting kan kita mendefine ini ya, variabel-variabelnya seperti yang di bawah sini. Jadi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk untuk thermocouple max 6675 sama motor stepper seperti itu. Tapi sebelum itu kita juga perlu kita setting pentingnya. Ini autentikasi udah nggak diperlukan ya, dihapus saja. Kemudian yang diperlukan yaitu nama WiFi yang kita akan gunakan. Di sini nama WiFi saya ya, dari hotspot HP sebenarnya. Ini kita ingin menggunakan WiFi CCIT ya. Kita coba menggunakan WiFi CCIT Group. Kita tulis nama SSID-nya. Di sini kan nama SSID-nya CCIT Group Indonesia ya. Kemudian passwordnya. Setelah itu ini kita define ESP serial 2 ya. Ini maksudnya serial 2 yaitu di Arduino Mega itu terdapat pin 16 untuk TX-RX ya. Jadi pin serial itu merupakan pin TX sama RX, yaitu pin untuk komunikasi ya. Komunikasi. Jadi kalau di Arduino Mega itu ada ada empat pin serial, yaitu pin serial 0, pin serial 1, pin serial 2, pin serial 3. Jadi ada 4 pin serial ya. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya sudah ada di PPT yang hari sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita zoom sini, nah ini merupakan pin serial ya, TX-RX. Ini pin serial 0 atau pin serial saja. Kemudian ini yang 1819 ini TX-RX1 berarti serial 1, ini serial 2, ini serial 3. 1415.
TXRX ya. Seperti itu. Kembali ke PPT ini ya. Ini kan pin IoT. Nah, ini kita menggunakan ESP serial untuk serial 2. Nah, serial 2 itu tadi menggunakan untuk Arduino Mega menggunakan pin 16 dan pin 17. Jadi pin 16 ini RTX ya tadi. Kalau tidak salah pin 16-nya itu TX, pin 17-nya itu RX. Kemudian ini untuk Arduino Mega. Kalau kita menggunakan Arduino Uno, kita bisa menggunakan ini. Ini tinggal dinyalain aja. Jadi yang ini dimatiin, kita nyalakan yang ini. Nah, ini kita pakainya software serial, ESP serial. Untuk RXTX-nya 2 sama 3. Tapi kita menggunakan ini ya, Arduino Mega kita menggunakan yang ini. Kita save, kemudian ini kita define ESP 28266-nya ke baud rate 115200. Tadi kan kita sudah mengganti ya untuk baud rate-nya ke 115200. Nah, kita define di sini ya. Untuk library-nya kita define baud rate ESP 8266. Terus ini inisiasi ESP 8266 dengan nama Wi-Fi. Kemudian ini ada blink timer. Setelah ini udah masuk ke variabel ya. Variabel seperti biasa kita menentukan variabel untuk sensor ataupun aktuator ya. Ini waktu cuplik. Sebenarnya waktu cuplik sudah kita tidak gunakan sih sebenarnya. Ini bisa kita matiin. Kemudian ini ada float temperatur untuk memasukkan variabel untuk dimasukkan value temperatur. Ini ada float, step angle, sama seperti pembahasan kemarin. Ini untuk motor ya, ini untuk motor stepper. Ini juga untuk pin motor stepper. Ini pin motor stepper kita menggunakan pin 8, 9, 10, 11 ya. Dan untuk pin thermocouple-nya kita menggunakan pin 4, 5, 6 untuk SO, CS, sama SCK. Setelah itu kita masuk ke void setup, di mana ini merupakan setup untuk blink ya. Setup untuk blink, di mana menggunakan serial begin 115200. Ini untuk serial begin di Arduino-nya. Dan ini ESP serial begin untuk ESP-nya, ESP 8266. Setelah itu kita tentukan ini blink.begin untuk masuk ke autentifikasi tokennya. Jadi kita harus koneksikan ya. Untuk komunikasi blinknya kita gunakan blink authentication token yang dari sini kita panggil, kemudian YP, kemudian SSID-nya itu yang ini kita panggil Society Group Indonesia, sama passwordnya kita panggil. Ini link cloud dari internet ya yang Anda. Kemudian ini time set interval. Ini untuk mengatur timer di blinknya ya. Jadi untuk transfer data ke blinknya itu selama 1 detik. Ini bisa kita atur 100L, ini maksudnya 100 detik. 1 detik atau 100 milisecond. Void loop-nya ini kita print untuk kita print nilai temperaturnya dari temperatur thermocouple. Kita print. Setelah itu ini ada blink run ya. Blink run itu untuk memanggil agar tetap terkoneksi sama timernya supaya bisa terus hidup.
Terus ini merupakan void dari timer event. Ini timer event menampilkan data ke Blink-nya ya, untuk data. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkan data pembacaan temperatur, kita bisa set di My Timer ini. Jadi penulisannya blink.virtualWrite, virtualnya ya, in virtual blink di V0. Nah, di V0 ini kita masukkan nilai temperatur ya, nilai temperatur. Kemudian di blink virtual V3 kita masukkan nilai current angle. Seperti itu. Kemudian misalkan kita menggunakan fungsi toggle, kita bisa menggunakan blink right ya. Jadi apabila kita menggunakan blink ini tentu saja kalau misalkan ini untuk mendeskripsikan virtual pin V1 ya pada blink ya. Jadi di sini kita menggunakan virtual pin V1, terus di sini kita menggunakan param as interrupt sama dengan 1. Jadi apabila kita tombol dari virtual pin V1 di blink, kita akan jalankan program yang yaitu menjalankan putaran motor ya. Ini putaran motor. Kemudian di sini apabila ini untuk pin virtual 2 ya. Jadi ini untuk tombol V1, ini untuk tombol V2. Jadi kalau misalnya tombol V2 itu ditekan, ini sama dengan 1, maka kita akan menjalankan program yang di bawah sini. Seperti itu. Ini mari kita coba aja ya, kita upload. Ini di COM4 ya, betul. Kita upload ke Arduino. Ya, uploadingnya berhasil ya. Coba kita pindah ke PPT terlebih dahulu. Nah, ini bagian untuk install library. Ini wiring ISP ke Arduino Code. Ya, jadi untuk menjalankan ISP di Arduino, kita kan tadi menentukan pin ini ya, pin mana tadi? Nah, pin serialnya ya, pin serialnya di pin 16 dan 17. Kayak gitu. Jadi ini kita pindahkan ya, tadi kan kita masih menggunakan pin 0 sama pin 1 ya, untuk flash ISP-nya. Ini kita pindahin. Untuk RX-nya, untuk di Arduino Mega, RX-nya ke pin 16. Berarti pin RX, ini pin TX ke RX, dibalik terus pin RX-nya ke pin TX. Nah, sudah kita ubah. Setelah itu, ini tadi udah, ini wiring untuk Arduino board ya. Kemudian ini untuk pembuatan akun Blink, kita masuk ke Blink. Ini kita coba set di pakai laptop dulu ya. Setelah itu kita coba menggunakan HP. Nah, sebenarnya ini saya sudah masuk ya ke akun saya. Kalau misalkan kalian belum masuk, ini saya logout dulu. Nah, kalian bisa create account di sini. Create account, tinggal buat account, terus konfirmasi email. Kalau misalnya sudah terbuat emailnya sama passwordnya, kita bisa login. Kita coba login.
Kita sudah membuat dua device ya untuk FPR sama training. Jadi new device ya. Karena saya belum nggak bisa new device ya karena limitnya kalau gratis device-nya cuma dua gitu. Ini nggak bisa saya hapus. Kalau untuk new device nanti ada settingan untuk mengatur uh, modul yang kita pakai, yaitu kita set nanti ke WiFi, menggunakan WiFi dan menggunakan ESP 8266, menggunakan ESP. Salah. Setelah kita membuat new device, nanti tertampil device-nya. Ini saya sudah membuat device-nya training namanya. Jadi kita klik training. Nah, ini sudah ada tampilan ya. Ini saya sudah buat dashboardnya. Jadi kalau misalnya tadi kan diminta untuk mendapatkan template ID, kemudian autentifikasi token sama sama namanya ya. Jadi untuk nama kita masukkan training di sini di code-nya. Jadi yang paling atas nih, ini kan dibutuhkan template ID ya. Template ID-nya kita gunakan, kita copy yang ini nih, template ID kita copy yang ini. Kemudian untuk name-nya, template name-nya kita training. Kemudian untuk autentifikasi tokennya yang di sini ya. Ini tinggal copy aja nih. Tinggal diklik copy terus pindahin ke Arduino ya. Jadi ini untuk menyamakan server link-nya yang kita gunakan sebagai device. Kita koneksikan ke device yang kita buat. Setelah itu kita masuk ke menu dashboard. Nah, kita kan ingin mengatur menu dashboard ini ya. Kita klik titik 3 di atas ini, kemudian edit dashboard. Nah, di sini udah dapat ya. Ini ada home, ada data stream. Kita data streamnya dulu. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan apa namanya 4 pin ya tadi ya. Di sini kan kita tadi menggunakan 4 pin. Pin berapa tadi? Pin V0, V3, V1 sama V2 ya. Jadi pin V0 ini kan pin virtual 0 ini kan untuk menampilkan data temperatur sensor ya. Jadi kita buat dulu di sini bisa new data stream. Terus ini kita menggunakan virtual pin, klik virtual pin, misalkan kita buat ya. Nah di sini kita kasih nama tadi temperatur sensor 1. Saya temperatur 1 gitu. Terus ini kita gunakan pin 0 tadi, pin 0. Karena saya sudah membuat ya, ini tadi temperatur sensor ini pin V0 ya. V0 kan. Terus ini unitnya tinggal dipilih. Itu apa? Celsius sebenarnya. Celsius tinggal dipilih Celsius seperti itu. Ini maksimum sama minimum value yang ada di temperatur sensor. Jadi kalau pin digital temperatur misalkan dari derajat sampai 5.000 derajat. Contohnya seperti itu. Ini karena saya sudah buat ya. Misalkan kita coba edit nih. Nah, ini temperatur sensor 1 pakai virtual pin V0 ya. Ini unitnya 100 derajat Celcius. Ini saya minimumnya 0 sampai 1000 derajat Celcius. Seperti itu. Terus untuk tombol, ini contohnya untuk tombol ini push button kanan misalkan virtual pinnya V1, saya sesuaikan di sini ya. Di sini kita menggunakan buttonnya di V1 sama V2 di Arduino-nya. Untuk V3-nya itu untuk menampilkan value dari current angle, dari putaran sudutnya.
Begitu. Ini menggunakan tipe data integer ya. Terus unitnya degree, derajat. Nah, ini minimum sama max sampai 1 karena kita di sini untuk tombol bukan di sini. Yang ini untuk tombol virtualnya kita param as interrupt 1 ya. 1 ini merupakan nilai menyala atau hollow gitu. Jadi apabila tombol ditekan yaitu nilainya 1, maka akan dilakukan program di bawahnya. Program yang di bawahnya ini. Jadi ini untuk high and low saja untuk button. Jadi value-nya itu 0 sampai 1 saja. Gitu. Ini juga push button yang kiri juga sama 0 sama 1 saja ya. Dan ini untuk sudut putar kita virtual pin V3 ini degree. Kemudian ini sudut putarnya bisa sampai minus 5.000 derajat sampai 5.000 derajat. Untuk value-nya ya, bisa kita tampilkan value-nya minus 5.000 sampai 5.000. Pasti. Kemudian dashboard. Jadi di web dashboard ini kita bisa mengendalikan atau ini merupakan dashboard untuk HMI ya, HMI Human Machine Interface di Blink-nya ke Arduino. Untuk temperatur ini sudut putar, ini untuk tombolnya, tombol untuk mengontrol motor stepper. Bagaimana cara membuat ini? Ini bisa kita drag dari widget box ya. Ini maksimum kita untuk menggunakan widget box dulu ya, karena limited kalau misalnya berbanyak. Jadi untuk yang ini kita menggunakan switch drag seperti ini aja, terus diedit misalnya. Nah ini misalnya tombolnya tombol apa misalnya? Tombol 1. Tombol 1. Ini choose data streamnya. Tadi data streamnya untuk tombol 1 pakai apa? Virtual pin 1 misalnya. Seperti itu. Ini di sini untuk tombol. Nah, ini kita namakan tombol kanan misalkan pakai push button virtual pin 1 ya tadi. Kalau menyala dia nilainya 1, kalau mati dia 0 seperti itu. Ini juga sama. Ini virtual pin 2. Dan untuk yang ini temperatur kita bisa menggunakan label. Kita drag seperti ini untuk label. Ini bisa kita edit. Misalnya temperatur 1 dan ke virtual pin P0. Dan yang namanya yaitu sudut putar. Ini virtual pin 3 sesuai dengan codingannya. Jadi ini virtual pin 3, virtual pin 0, P1 sama P2. Sudah kita cocokkan, kemudian masuk ke automation. Di sini kita tentukan saja bahwa temperatur sensor 1 itu sensor, push button itu power, kemudian push button kiri ini power switch, kemudian sudut putar kita ya seperti itu. Nah itu ini metadata, nggak perlu. Nah ini sudah selesai, kita tinggal save ya, save and apply. Kalau misalkan sudah selesai. Nah, ini ada masalah. Bentar. Product has more one data stream. Coba ini kita jadi switch maksudnya, bukan power switch. Nah sudah bisa. Bukan power switch ya, itu merupakan switch. Kalau power switch itu untuk menyalakan atau mematikan, jadi hanya perlu 1. Jadi tadi ini kita anggap switch ya. Kalau sudah, kita akan coba memasang ini sensornya. Ini untuk sensor termokopel. Kita pasang ke Arduino-nya.
Tadi untuk Arduino-nya sensor termokouple-nya 456 ya, pin 456. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini 456, kemudian ini pin VCC sama ground. VCC groundnya pakai 5 volt ya. 5 volt berarti ini 5 volt, ini ground. Ya, untuk termokouple sudah kita pasang. Kemudian untuk motor ya, ini motor stepper kita menggunakan ULM 2003 seperti ini. Kita menggunakan motor yaitu menggunakan ULM 2003 sama motor stepper 28 BYJ 48. Ini kita masukkan pinnya 8, 9, 10, 11 ya. Yang T1, 2, 3, 4 itu berurutan 8, 8, 9, 10, 11. Jadi ini 8, ini 9. Nah, sini kita menggunakan 5 volt ya. 5 volt. Nah, ini sudah terpasang semua. Mari kita coba kita running ya. Kita run ke serial monitornya. Ini not responding. PSP-nya masih belum terkonek. Ini bisa jadi 3,3 voltnya tidak tersambung. Ini udah terkonek ya. Connecting to Society Group Indonesia. Coba kita tunggu saja. Masih failed to connection. Ini supaya ininya kita ganti ya. Supaya nge-press ini nih, nanti dari sini nih baut rate kita tekan aja gini terus mencet atas bawah. Nah, ini sudah terkonek to WiFi ya. Sampai kita tunggu dulu sampai dia mengirim data. Nah, masih belum terkirim. Kemungkinan kalau misalnya belum terkirim, dia belum terkonek. Jadi kita refresh. Coba.
Ini masih belum terkonek ya. Ini soalnya kalau kita putar, kalau masih offline ya. Enggak. Ini ini masalahnya di 3,3 voltnya ini, karena cepat banget. Nah, ini sudah ada pingnya, ini sudah terupload ya. Nilai temperaturnya bakal keupdate di sini. Tuh, ini terupdate kan? Nilai terupdate kan? Terupdate. Nah, nah, kita coba putarnya ya. Ini kita klik tombol kiri misalkan. Nah, itu berputar ya. Nah, ini sudah terupdate. Ini di minus 90 derajat. Di posisi minus 90 derajat ini di posisi 0. Kemudian ini di posisi 90. Bentar. Kita menggunakan sumber dari Arduino ya. Nah, ini baru terputar ya. Tadi untuk pakai sumber 5 volt dari apa? ah, dari breadboard ini tidak berputar ya motornya. Coba kita cek lagi. Ini di posisi 70 ya di sini. Ini kita klik putar kanan, kiri. Nah, ini ke kiri tuh berputar ya. Ini di posisi 0 seperti itu. Nah, kita sudah buat di ini ya. Kemudian saya akan kita coba untuk settingan Blink di HP ya. Ini saya stop share dulu. Kemudian saya akan baikkan layar. Sudah terlihat. Udah. Nah, ini kita bisa download Blink IoT nih. Blink IoT ini.
Blink ini bisa kita download di Play Store. Kalau di Play Store, ini Play Store. Ini bisa kita klik Blink IoT ya. Nah, ini bisa kita download Blink IoT di Play Store. Kemudian kita buka IoT. Nah, ini kita bisa membuat template, membuat new device ya, kalau di HP. Nah, ini saya device-nya sudah melebihi batas ya, karena saya pakai yang gratis, jadi device-nya cuma 2, ini training dan FIA device-nya. Kalau misalnya mau new device, tinggal klik yang ini, yang strip 3 di atas, kemudian add new device. Nanti kita tinggal mengatur menggunakan modul Wi-Fi ESP8266. Setelah itu kita masuk ke training ya. Nah, ini di menu training kita masuk ke menu developer dulu. Terlebih dahulu di kunci Inggris, kita tekan kunci Inggris ini yang di bawah. Nah, setelah masuk ke mode developer, kita klik gerigi. Nah, ini merupakan template setting, kita masuk ke data stream. Nah, ini aturan data stream seperti yang di web tadi ya. Ini kalau misalnya mau membuat data stream baru, kita tinggal klik new. Ini nama pinnya virtual 4. Kita tentukan data type-nya bisa integer, double, ataupun string ya. Kemudian ini untuk maksimum value, minimum dan maksimum value-nya. Tadi saya contohkan sebelumnya, bisa kita isi 0 atau 5000 atau sebagainya. Dan kita namain, bisa kita namain nama virtual pin-nya apa. Kemudian kita masukkan unitnya. Jadi satuannya apa gitu. Seperti itu. Kita lihat ini push button. Untuk push button saya virtual 2, ini datanya minimumnya 0 sama 1 seperti yang tadi ya di website. 0 sama 1 karena ini membutuhkan high and low saja untuk tombol. Ini unitnya degree. Ini juga sama untuk push button 1, integer juga sama max sama minnya itu 0 sampai 1. Kemudian untuk temperatur sensor ini saya menggunakan datanya itu double ya, karena ingin tahu koma di belakang komanya, 2 di belakang komanya. Ini bisa kita setting decimal formattingnya di sini. Kemudian unitnya bisa kita setting, ini Celsius namanya, kemudian minimum sama maksimum value itu 0 sampai 1000 derajat Celcius ya. Kita ingin menampilkan data sampai 1000 derajat Celcius. Ini begitupun juga sama, ini untuk sudut putar, ini minimum sama maksimumnya minus 5000 sampai 5000 ya, pakai data integer. Seperti itu. Setelah data stream sudah ini di setting, kita bisa men-setting ini ya, men-setting dashboardnya. Ini ya, kita bisa klik tambah. Kemudian ini merupakan widget box ya. Widget box ini pilihannya banyak sekali, tapi kalau misalnya mau menggunakan yang yang lebih itu harus berbayar ya. Gitu. Ini saya menggunakan button aja, kemudian diklik button. Ini sudah ada, tinggal di setting. Ini kita bisa setting juga dengan klik buttonnya ditekan lama, dan kita bisa ngatur tinggi buttonnya seperti apa. Seperti itu. Kalau mau mengatur pin virtual dari buttonnya, kita bisa klik buttonnya, kemudian kita pilih data streamnya. Data streamnya kita pilih virtual.
pin berapa gitu. Kalau misalnya belum ada virtualnya, kita bisa buat langsung ya, nggak usah ke data stream lagi, kita buat langsung aja di sini dengan virtual pin 4. Kemudian kita tentukan data type sama minimum value-nya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah ada pinnya, tadi kita udah setting di data stream, misalnya push buttonnya di virtual pin 2. Nah, seperti itu. Tapi ini udah saya buat tombolnya. Jadi untuk ini kita tinggal tentukan data temperatur sensor ini satu virtual ya, pin 0 seperti itu. Dan kalau misalnya ini virtual pin 3 yang sudah disetting di Arduino tadi ya. Kalau sudah, ini sudah, kita tinggal kembali ke mode biasa atau mode bukan bukan mode developer ya. Kita back. Nah, ini tadi sudah kita running ya Arduino-nya ya tadi ya. Sudah masih isi. Kita akan mencoba kontrolnya dari HP. Ini pakainya push button ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke menu developer, ini buttonnya itu kita pilih modenya, buttonnya bisa pilih mode push button. Kalau misalnya push button ini apabila kita tekan terus kita tekan itu dia akan on menyala. Tapi kalau kita lepas jadi langsung mati ya, on off gitu. Langsung kalau misalnya ditekan terus dilepas berarti nyala sekali doang. Kalau switch itu sama seperti switch pada umumnya. Kalau misalnya kita klik, dia akan nyangkut mode on. Kalau misalnya kita tekan lagi, masuk ke mode off. Kita lihat bedanya antara push sama switch ya. Kalau switch ini kalau kita tekan, nah dia di posisi on. Kalau mau dimatiin harus dimatiin seperti ini, baru dinyalain lagi. Ini seperti itu. Tapi kalau misalnya push button, kita diklik dia on, kalau misalnya dilepas dia off, seperti itu. Ini motornya berputar ya, motornya berputar per 90 derajat. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan di Blink kontrol Arduino menggunakan IoT Blink dari dua device, dari HP, tinggal di download di Google Play Store ataupun bisa langsung login ke websitenya. Kita bisa kontrol di websitenya. Ini saya stop screen dulu. Nah, sudah saya stop screen. Ini saya share screen lagi ya dari jadi di sini langkah-langkah di PPT-nya sudah saya buat ya sedemikian rupa untuk settingan link dari website seperti ini. Kemudian ini dari HP dan dari link menggunakan HP. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.